Yang mana kita maklumi bahwa Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang dibawa oleh Jibril dan Mikail. Nabi kita dinaikkan ke Burak untuk dia berjalan bisa sampai ke Baitul Maqdis. Sebelum berjalan, Nabi kita dibawa ke sumur Zamzam, dibersihkan hati. Apa yang dibersihkan? Hati. Dikeluarkan pada hati yaitu damu sauda, darah-darah hitam, yaitu penyakit-penyakit nafsu yang ada pada hati. Tadi dibersihkan penyakit nafsu yang ada pada hati, kedengkian, kesombongan, buruk sangka. Itu penyakit-penyakit yang ada pada hati, itu dibersihkan. Sebenarnya hati Nabi ini sudah bersih, sudah ini untuk menjadi tasyri' pada umat bahwa pada hati ini, karena hati itu adalah merupakan raja daripada keseluruhan tubuh kita. Kalau dia sudah baik, kalau raja itu baik, maka akan baiklah rakyatnya, yaitu anggota-anggota tubuh kita. Maka setelah dibersihkan itu, dimasukkanlah keimanan ke dalam hati Nabi, yaitu keyakinan terhadap Allah. Dimasukkanlah juga yang dimaksud keislaman, bagaimana patuh kepada Allah, dan juga dimasukkan ihsan, bagaimana supaya bisa hatinya selalu dengan Allah, tidak berpisah-pisah dengan Allah, memandang wujud Allah. Jadi dengan hati ini telah kuat, makanya baru Nabi diperjalankan menempuh jarak yang begitu jauh, menyinggahi beberapa tempat seperti Madinah, Baitul dan juga Syajar Musa, dan sampai ke Baitul Maqdis. Maka tidak cukup dengan itu. Nabi dimi'rajkan, dinaikkan ke langit yang pertama sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Rafraf, sampai ke Aras. Di sana Nabi yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya dibukakan hijab pada waktu itu, sehingga Nabi dapat melihat, menyaksikan Allah dengan jelas. Bukan dengan pengertian Allah itu di langit. Allah itu ada di mana-mana, ada pada kita, ada di mana-mana, ada di pauh, ada di ujung batu, ada di pasar lama. Tapi dibukakan hijab oleh Allah sehingga dapat melihat Allah oleh Nabi kita Muhammad, yaitu di Aras. Kemudian cara singkat, ibu-ibu sekalian, diberi tugas kepada Nabi dan umatnya sembahyang 5 waktu. Kalau kita sudah dapat melakukan salat 5 waktu, itu cukup sebagai modal untuk mencapai kehidupan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak dan ibu-ibu sekalian, yaitu Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah Umayyah, di mana pada waktu itu negeri cukup aman dan juga cukup artinya kemakmuran pada waktu itu.
Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada bawah-bawahnya, namanya kepada gubernur, kepada bupati, kepada camat, kepada kepala desa. Jadi saya sampaikan kepada kamu, bila mana kamu dapat memelihara kewajiban waktu 5 waktu salat, itu cukup bagi saya. Berarti kamu saya sayangi, saya naikkan pangkatmu. Tapi kalau kamu tidak dapat menjaga sembahyang 5 waktu ini, maka kamu jangan mengharap supaya kamu naik pangkat. Kamu nanti akan saya tempatkan di bangku panjang, di bangku panjang. Jadi Umar Abdul Aziz sangat memperhatikan mengenai salat sembahyang. Karena Al-Quran menyatakan wa'mur ahlaka bisalah la nas'aluka rizqa walaki yarzuquka. Perintahkan olehmu keluargamu dengan sembahyang. Anak keluargamu perintahkan sembahyang. Kami tidak akan minta rezeki padamu untuk anak keluargamu dan untuk kamu sendiri, tapi kami yang memberi rezeki akanmu. Nah, jadi inilah salat. Sehingga salat itu oleh hadis mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'raj bagi orang yang beriman. Jadi salat mi'raj. Bagaimana Nabi mi'raj? Bertemu dengan Allah. Maka kalau kita ingin bertemu dengan Allah, kita melakukan salat yang baik. Jadi salat ni kita harus jaga anak-anak kita, keluarga kita. Karena dengan salat itu kita dapat mi'raj. Dengan salat itu kita dapat bertemu dengan Allah. Jadi bagaimana salat supaya kita bisa bertemu dengan Allah? Maka kita belajar salat syariat, salat tarikat, salat hakikat, salat ma'rifat. Baru kita sampai kepada salat ma'rifat, kita bertemu dengan Allah. Jadi inilah yang diajarkan oleh tasawuf kesufian, supaya kita bisa selalu bertemu dengan Allah.